Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu langit tidak menangis, tapi bumi bergetar. Pasukan Islam berdiri dengan gagah. Barisan musuh Quraisy datang dengan dendam yang sangat membara. Di tengah barisan kaum muslimin terdapat seorang pejuang. Lebih dari itu, cintanya kepada Islam, cintanya kepada Rasulullah membuatnya tak takut pada siapapun. Dia juga saudara sesusuan Nabi dan sekaligus paman Nabi. Dialah Hamzah bin Abdul Muthalib. Berdiri laksana singa, singa Allah, singa Rasulullah. Dalam medan tempur, pedangnya berayun. Satu demi satu, musuh ditumbangkan. Tidak ada yang bisa menandingi keberaniannya. Taktik dalam perangnya sangat luar biasa. Nafas yang begitu kuat dalam pertempuran menjadikannya ditakuti para musuhnya saat duel dalam perang. Tapi hari itu berbeda. Ada seorang budak Habsyi yang bernama Wahsy. Dia sudah sangat lelah menjadi budak dan menginginkan kebebasan. Dia tidak punya dendam kepada orang Islam. Ia tidak ikut membenci Islam, tetapi ia dijanjikan satu hal oleh majikannya. Bunuhlah Hamzah, maka kamu akan diberi kebebasan. Dalam perang Uhud itu, Wahsy bersembunyi di balik batu. Ia menunggu waktu yang tepat untuk mencari celah membunuh Hamzah. Karena jika berhadapan langsung, Wahsy akan kalah melawan Hamzah. Dan ketika Wahsy menemukan celah saat Hamzah sedang bertarung dengan lawannya, Wahsy yang berada jauh di belakang Hamzah langsung melemparkan tombaknya. Tombak itu menembus dari punggung hingga dadanya Hamzah. Sang singa syahid. Tubuhnya roboh ke tanah Uhud. Setelah Wahsy membunuh Hamzah, ia hanya menatap dari kejauhan. Ia tidak mendekat, tidak menyentuh. Tugasnya telah selesai dan dia pergi. Tak lama setelah itu, datanglah seorang wanita bernama Hindun binti Utbah. Dia adalah istri Abu Sufyan, ibunya Muawiyah. Ia menyimpan dendam yang sangat mendalam. Ayahnya terbunuh oleh Hamzah dalam perang Badar. Hindun mendekati jasad Hamzah. Dengan tangan gemetar oleh amarah, ia membelah dada Hamzah, mengambil hatinya dan menggigitnya. Perang telah usai. Rasulullah datang mencari di antara jenazah para sahabat. Beliau menemukan jasad Hamzah terbaring, tertusuk tombak, terkoyak, dan terbelah dadanya. Beliau menatap tubuh Hamzah dan dunia seolah diam. Nabi menangis, para sahabat menunduk, langit pun seolah ikut berduka. Tahun-tahun berlalu, Islam menang peperangan, hingga kota Mekah dibebaskan. Wahsy pun setiap saat ketakutan. Dan suatu hari, Wahsy datang. Kini ia bukan budak. Ia datang membawa syahadat, membawa penyesalan bagi Wahsy, dan membawa luka bagi Rasulullah. Di hadapan Rasulullah, Wahsy berkata, "Aku datang untuk memeluk Islam, dan semoga Allah mengampuniku." Nabi menatapnya. Beliau tahu, ini orang yang telah membunuh Hamzah dengan licik. Namun Nabi tetap berlaku adil terhadap semua orang, bahkan musuhnya. Nabi pun berkata, Islam menghapus dosa yang lalu. Tapi kemudian beliau berkata lagi, bisakah kamu menjauh dariku? Aku tidak ingin melihat wajahmu. Bukan karena Nabi membenci, tapi karena setiap melihat Wahsy, beliau teringat Hamzah dan luka itu masih belum sembuh. Melihat perlakuan Nabi yang dirasa membencinya, Wahsy pun ingin menebus dosa-dosanya. Dalam perang Yamamah, saat muncul Nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab, Wahsy mengangkat tombaknya lagi, dan kali ini ia lemparkan ke arah orang yang menyesatkan umat. Tombak itu menancap di dada dan membunuh Musailamah Al-Kadzab. Setelah berhasil membunuh Nabi palsu itu, Wahsy berkata,
Dulu aku membunuh orang terbaik dengan tombak ini. Sekarang aku membunuh orang terburuk dengan tombak ini pula. Mungkin Allah akan mengampuniku." Dan sejarah mencatat bahwa satu tombak telah merobek